Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia ya. Sudah bersyukur pagi hari ini bisa kembali menyapa keluarga, bisa menyapa kawan, bisa menghirup udara sejuk. Dan Alhamdulillah juga pagi hari ini saya bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah ini idolanya para anak-anak Ustadz ya. Iya dong, harus. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Insya Allah. Ini anak-anak pasti juga ikutan semangat ketika pimpinannya, panutannya itu juga sudah mengobarkan rasa semangat gitu. Insya Allah menjadi idola gitu ya Ustadz ya. Iya pasti, insya Allah yakin. Iya, amin. Tapi kok rasanya kayak kurang begitu ya Ustadz. Kira-kira ada apa lagi ya Ustadz yang harus dipenuhi begitu, baik itu anak maupun orang tua. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini adalah luar biasa. Allah memberikan nikmat kita bisa bertemu kembali, bersama-sama kembali dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Meskipun kita duduk berjauhan ini. Masya Allah, betul Ustaz. Tapi hati dekat. Kita kan nyambung ya. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Lewat suara kita ini. Insya Allah, betul. Ya, kawan-kawan sekalian rahmat oleh Allah. Ya, Mbak Ayu kemarin kan kita sudah membicarakan tentang yang bagaimana kita akan disayang atau dijadikan idola bagi anak-anak kita. Yang kemarin saya sampaikan adalah kita menyayangi mereka. Yang berikutnya atau yang pagi ini akan saya sampaikan adalah memenuhi hak-hak mereka. Nah ini kita bicara haknya sekarang ini, haknya anak-anak kita ya. Iya. Saya akan petikkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya' ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitaba idza 'aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak anak dari orang tuanya ada 3, yaitu memberikan nama yang baik ketika lahir, mengajarkan Al-Quran ketika sudah berakal, dan menikahkannya ketika sudah menemukannya. Nah, kalau menilik pada hadis ini, hak anak di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada 3. Yang pertama adalah memberi nama. Nama saya Mim Saiful Hadi. Namanya Mbak Ayu, Ayu Fitriana. Saya gitu. Yeah. Ketika orang tua membikinkan atau menyematkan nama kepada kita, entah berpikir sendiri atau tanya kepada ustadz atau mendatangi orang yang lebih tua, kan itu Mbak Ayu biasanya dalam tradisi kita ya. Betul. Apa yang sesungguhnya terjadi pada kita orang tua ketika memberikan nama pada anak kita? Ada banyak pikiran yang menghantarkan atau mengiringi ya. Nah, tetapi pada prinsipnya nama itu akan menggambarkan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang paling berkesan dalam diri orang tua yang ingin diabadikan pada anak. Ini pentingnya. Sehingga nama yang diberikan kepada setiap anak, marilah nama-nama yang menggambarkan
sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Nah, ketika sampai di sini kan sebenarnya apa itu? Yaitu visi. Nama itu adalah visi yang kita tanamkan pada diri anak kita. Visi apa ya? Visi hidupnya. Fitriana Ayu. Fitriana. Kalau mau diterjemahkan Fitri itu. Lucu gitu ya. Panjang. Ya. Tapi setiap orang tua ya hampir dipastikan dia ingin sesuatu yang baik dari nama itu. Ya. Maka berikanlah nama kepada anak kita yang mengandung visi, yang mengandung doa atau harapan. Jangan sampai nama anak kita ini dirujukkan atau ditempelkan, diarahkan kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Apa mungkin loh, banyak, mungkin sekali kan? Ya misalnya ditampilkan nama tokoh yang tidak baik gitu ya, nama orang yang tidak baik gitu, atau suatu kejadian yang tidak menyenangkan itu ya. Kenapa begitu? Karena sekali lagi nama adalah doa. Maka jangan sampai setiap orang tua memberikan nama kepada anaknya, jika anaknya nanti tahu, waduh ternyata jelek nama saya ini. Jeleknya bukan karena katanya, tetapi maknanya kan, maknanya. Sehingga anak kita menjadi tidak bangga dengan nama itu gitu ya. Sehingga kalau sudah tidak bangga dengan namanya, bagaimana ia akan memiliki kebanggaan pada dirinya, apalagi mau bangga sama orang tuanya, kan lebih jauh lagi. Maka berilah nama anak kita dengan visi yang besar, visi yang besar. Sehingga anak kita memiliki cita-cita yang terinspirasi oleh nama yang disematkan pada dirinya. Yang kedua adalah mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Loh ini penting, Pak. Masya Allah. Penting sekali. Ini adalah haknya anak. Berarti kewajiban orang tua kan itu Mbak Ayu ya, untuk memenuhinya. Sehingga bayangkan Mbak Ayu kalau setiap anak ini belajar membaca Al-Fatihah saja, atau membaca Bismillah ada di dalamnya pasti. Itu akan menjadi amalan yang sangat luar biasa bagi orang tua. Karena apa? Ya setiap dia sholat, bacaan Al-Fatihahnya didapat dari mana? Siapa yang mengajar? Oh, bapaknya, oh ibunya. Pahalanya berapa kali berlipat itu sepanjang hidupnya. Bahkan nanti dia mewariskan kepada anak cucunya kan. Maka kita para orang tua, hak yang mesti kita tunaikan kepada anak-anak kita adalah mengajari mereka membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita ini buta huruf Al-Quran. Kenapa? Ini kewajiban kita para orang tua. Sebelum kita mengajari yang lain-lainnya, apa sajalah, mau bahasa Prancis, mau bahasa Jerman, mau bahasa Cina, mau bahasa Jepang dan seterusnya, monggo. Mau keterampilan ini dan itu silahkan. Mau coding lah monggo. Baik semuanya itu. Tetapi yang lebih penting semua itu adalah mengajari mereka Al-Quran. Kenapa? Sekali lagi Al-Quran adalah panduan hidupnya anak-anak kita. Mereka sholat juga karena bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan kelak ketika kita bertemu dengan Allah, anak-anak kita menuntut kepada kita, sudah gugur kewajiban kita nanti. Tidak akan menjadi beban hidup kita, beban pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kewajiban kita mengajari mereka membaca Al-Quran telah kita tunaikan. Kalau sampai anak-anak kita nggak bisa membaca Al-Quran, kemudian mereka hingga dewasa juga tidak bisa membaca Al-Quran, lantas ketika nanti kita dipertemukan dengan anak-anak kita, apa yang mau kita katakan? Sebaliknya kalau anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian menjadikan Quran itu sebagai panduannya, Masya Allah, betapa besar rasa terima kasih anak-anak kita kepada kedua orang tuanya, manakala orang tuanya teman, sungguh-sungguh dalam memastikan
anak-anaknya, putra-putrinya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan sepertinya sekarang sudah tidak ada alasan bagi orang tua untuk kesulitan mendapatkan fasilitas, baik fasilitas dalam arti fisik maupun yang non fisik. Tempatnya juga sudah banyak, di mana-mana tersebar, metodenya juga boleh pilih. Dan kita di Nurul Falah mengembangkan metode tilawati. Nah, ini adalah sesuatu usaha ikhtiar, fasilitas yang disediakan Allah melalui kita di Nurul Falah, agar kita para orang tua bisa mengajari anak-anaknya membaca Al-Quran. Kalau kemudian ingin lebih ahli, dia mendatangkan guru, itu lebih baik tentunya. Tetapi secara mendasar, secara prinsip, kebutuhan fardu ainnya atau tanggung jawab fardu ainnya, kita sebagai orang tua telah menunaikan. Bahwa kitalah para orang tua yang bertanggung jawab untuk mengajari mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ini sangat penting. Jangan sampai kebalik loh ya, anak kita ini bangga bisa ini, bisa itu ya. Kemudian Al-Qurannya lewat. Tentu ini sebuah keprihatinan. Sekali lagi jangan dibalik. Al-Qurannya nomor 1, yang lain-lainnya insya Allah akan mengikuti dengan mudah. Bahkan sekarang kan banyak perguruan tinggi yang memberi fasilitas bagi mereka-mereka yang telah hafal Quran, misalnya gitu ya Mbak Ayu ya. Bahkan pemerintah kita di kota Surabaya juga memberi fasilitas ya. Siswa sendiri Ustaz. Benar. Itu adalah bentuk-bentuk perhatian yang sangat penting bagi kita para orang tua, maka jangan pernah lewat bahwa masa penting mereka belajar Al-Quran adalah ketika mereka memasuki usia tamyiz atau usia menjelang usia balik, yaitu di kira-kira ya TK, SD itu sudah harus kita mulai mereka belajar Al-Quran. Alhamdulillah kalau kita para orang tua telah membiasakan membunyikan murotal di dalam rumahnya, di mobilnya, di kendaraannya, untuk membuat mereka nyaman dengan Al-Quran. Nah, seperti itu Ustadz, cara-cara seperti itu yang tadi dimaksud kita mengajarkan Al-Quran, baik kita ke lembaga begitu ya Ustadz ya, karena waktu, keterbatasan waktu. Apakah itu juga sudah bagian dari haknya anak kita itu terpenuhi Ustadz? Atau harus kita sendiri yang menyempatkan 1 atau 2 kali waktu untuk mengajarkan Al-Quran sendiri Ustadz? Benar. Sekali lagi Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, anak-anak kita bisa membaca Al-Quran ini kan tanggung jawabnya orang tua. Kan itu ya? Orang lain, guru adalah orang yang kita mintai tolong membantu kita. Betul. Mengajari anak-anak kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi posisinya jangan sampai dirubah. Wes opo jare guru. Nah gitu kan ya. Sehingga lepas tanggung jawab. Jangan. Ini tanggung jawabnya orang tua. Perkara orang tua punya keterbatasan, kemudian meminta tolong guru yang lebih ahli, yang lebih baik, itu bagian saja dari tanggung jawab kita orang tua menunaikan kewajibannya. Itu. Sehingga jangan sampai ada pikiran orang tua, wis tak melono TPQ, urusannya guru, misalnya gitulah. Tidak boleh. Tidak begitu. Ini tetap tanggung jawab orang tua. Dia ikut TPQ, dia ikut TPA, dia mondok dan sebagainya, sekolah madrasah dan sebagainya. Itu bagian saja dari tanggung jawab kita para orang tua untuk menjadikan anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jangan sampai sekali lagi alihkan tanggung jawab ya. Tidak boleh itu. Nanti kalau begitu ya salah kita. Orang tua ini salah. Kenapa? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita untuk memenuhi hak anak kita, mereka memperoleh pengajaran Al-Quran. Ketika kurang sempurna, kita datangkan orang atau guru yang bisa menyempurnakan. Itu akan lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga adalah menikahkannya. Nah ini tanggung jawab orang tua ya, menikahkannya. Ini yang saya juga miris ya Mbak Ayu ya, nih orang tua kalau kemudian diistilahkan kita sekarang ya sexual education misalnya Mbak Ayu ya. Ini memang tanggung jawabnya orang tua memastikan anak-anak kita ini aman, anak-anak kita ini paham, anak-anak kita ini bisa menjaga diri sampai kemudian mereka
selamat memasuki jenjang pernikahan. Ini tanggung jawab orang tua. Tidak bisa sekali lagi orang tua cuci tangan melepas tanggung jawab. Ini karena lingkungan kita ini sekarang sudah sangat keras, misalnya gitu ya Mbak ya. Oh, ini karena media massa sudah tidak bisa terkendali, misalnya gitu ya. Mas pokoknya menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, menyalahkan keadaan sehingga anak-anaknya menjadi tidak bisa baik, tidak bisa. Ini tetap tanggung jawab kita para orang tua, mempersiapkan mereka, membekali mereka agar mereka sehingga mereka mampu betul-betul memahami diri, menjaga diri sehingga selamat hingga jenjang pernikahan. Jangan sampai kita ini sebagai orang tua justru malah sebaliknya membuat mereka tidak selamat hingga jenjang pernikahan atau menganggap bahwa nikah itu tanggung jawabnya anak. Tidak. Ya, ketika memilih, ketika menentukan mereka akan terlibat, pasti ya. Tetapi kan cita rasa ini kan ya. Ketika kita makan itu kan pasti sudah dipengaruhi oleh cita rasa orang yang akan memilih menu mana kan Mbak Ayu ya. Ya sama dengan anak-anak kita. Bagaimana visinya, bagaimana pemahamannya, bagaimana kriterianya, siapa pendamping hidupnya yang terbaik, yang menjadi pilihannya. Itu kan dibangun ketika ada di dalam rumah, ketika mereka bersama orang tuanya, ketika mereka di dalam rengkuhan ibu dan bapaknya. Nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam diri anak kita, itulah tanggung jawab kita. On menenek nikah lo, pokoknya oke. Loh, kan keliru. Iya. Pokoknya sengkau pandang gagah. Lupa bahwa ketika mereka nanti berada di dalam kehidupan rumah tangga, yang menjadi kebutuhan pokoknya, kebutuhan intinya bukan harta, bukan kegagahan atau kecantikan, ketenaran bukan. Betapa banyak kan contoh Mbak Ayu ya, mereka sudah kaya raya, baik si suaminya atau yang perempuannya, tetapi juga rumah tangganya tidak bahagia. Ya Allah. Ini kan sebuah ayat yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa pasti kehidupan dalam rumah tangga yang dibangun oleh setiap kita bukan hanya bermodalkan kekayaan, ketenaran, kegagahan atau kecantikan, tidak. Tapi yang lebih mendasar lagi adalah mereka memahami bahwa menikah adalah tugas agama, perintah agama yang harus ditunaikan dengan panduan yang telah Allah dan Rasul-Nya tunjukkan sedemikian lengkap dan detail. Bagaimana membangun sebuah rumah tangga, sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kira-kira itu dulu Mbak Ayu. Alhamdulillah. Hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kita para orang tua, sehingga kalau 3 hak itu ditunaikan dengan baik oleh kita para orang tua, anak mana yang tidak bahagia memiliki orang tua yang seperti ini. Masya Allah, panutan benar ya Ustaz. Benar, insya Allah. Amin, ya. Alamin. Ini juga menjadi panduan untuk yang mungkin dalam perjalanan menjadi ayah dan ibu Ustaz. Benar. Maksudnya ibunya masih mengandung. Nah, ini udah siap-siap memberi nama yang baik. Benar, benar. Pengajaran-pengajaran sudah dipikirkan mulai sekarang. Insya Allah bermanfaat. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.